Weh, ini sekarang kita ada tumpeng karena sudah kita berhasil meresmikan Apa? klub kita yang sudah jadi ada manajer baru ya. Bukan cuma manajer baru. Bukan Yang pertama kita pamer dulu nih. Oh iya, Jersey baru. jersey baru. Ini. Nih kalau mau lihat teman-teman nih, Jersey baru dari baru. BFC. BFC. Yang Instagramnya @id.bfc. Yoi. Ini Sebagai tanda peresmian ini dan juga si OO yang kita baru mengangkat. Sebagai apa tuh dia? Sebagai COO. Lord Rangga. Lord jadi COO aja ya lah ya. Ntar kita ada fotonya juga peresmiannya. Sekarang untuk meresmikannya harus pakai tumpeng gini. Kaya bos. Oh iya. Untuk meresmikannya sekarang kita potong tumpengnya. Oke. Salah dong. Salah. Bukan ininya. Oh. Salah. Ininya nih. Ininya nih. Bukan dong. Oke ya, serius ya. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa. Ya. Lu pernah potong tumpeng nggak seumur hidup lu? Enggak tahu kalau gue. Oke, ini untuk Kakak Stefano. Buat IDBFC, semoga makin banyak teman-teman yang mau join sama kita. Buat Brikos Media, tentunya semoga semakin banyak subscribers dan pemasukannya. Ya. Tidak apa-apa. Cuan mania. Oke, kita nggak jadi syuting hari ini, kita makan dulu. Selamat datang di Brick House Football. Aduh. Ini bau-bau Piala Eropa nih. Yoi. Udah mulai tercium. Sudah tercium. Karena Oh. tadi pagi kan sudah ada pembukaan Italia melawan Turki. Iya. Dan pertandingan telah dimenangkan oleh Italia. Wah, gimana tuh pertandingannya menurut Bung Julius? Ya gitu aja lah Italia. Tapi lumayan lah. Dan ini Euro ini lo dukung siapa Jo sebenarnya Jo? Gua tuh sebenarnya kalau untuk negara ya, gua tuh nggak punya preferensi khusus. Tapi yang gue suka itu yang berhubungan sama Indonesia, negara-negara yang gue suka itu. Seperti Belanda. Sebenarnya Jepang walaupun tidak Euro. Inggris dan Portugal. Karena ini negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Wah, iya. Iya, ya itu sih. Ngomong-ngomong, ya. Aneh haus nih. Oke. Minum dulu. Oke dong. Ayo dong, beneran dong. Gue nggak nahan nih. Oh, ditahan dong. Iya, ayo dong. Pasti footballer pengen lihat kan? Nggak jadi. Oke. Nggak jadi. Naki ngapus. By the way, kalau lu apa? Gue dari dulu memang karena kultur gue. Wow. Karena gue suka sama negara Italia. Nama gue pun agak beraroma Italia kan sebenarnya. Ya, boleh lah. Ya. Ya jadi gue suka Italia. Sampai sekarang lu dukung Italia dong? Iya, sekarang dukung Italia walaupun beberapa tahun belakangan agak. Tapi semenjak Mancini sih oke ya. Cuman sebelum Mancini ini apalagi Gianpiero Ventura itu kan agak kurang banget ya. Gue juga bingung FIGC bisa nunjuk tuh pelatih. Tapi di era Mancini gue mulai optimis lagi. Lu yakin nggak juara Italia? Juara sih masih susah ya. Bahkan di Euro ini gue juga nggak bisa nebak siapa juaranya. Ya, Euro ini oke banget sih. Maksudnya persiapannya mungkin. Tapi kalau kocokan sih gue pengen dapat Prancis ya. Waduh. Nggak dapat 2.500.000. Nggak bisa. Oh, Nggak bisa. Apa karena gini ya mas? Saya mau tahu deh. Anda suka Italia apa karena Anda fasis juga? Bukan. Bukan ya? Benito Mussolini itu enggak. Enggak. Oh Anda Nazi kan ya? Enggak, salah dong. Nggak boleh ya? Itu kan kalau emang orang Indonesia emang suka sama Nazi. Hah? Nazi putih. Iya. Sama tadi Nazi tumpeng. Apa tuh? Ada suara apa tuh? Mahal nih. Handphone jatuh. Dah, kita balik ke Euro. Tapi dari prediksi banyak orang nih, yang kuat akan tetap Belgia dan Prancis. Lu setuju nggak dengan itu? Iya, karena tahun ini Euro Brazil sama Argentina kan nggak ikut ya. Yang tahun-tahun sebelumnya nggak pernah ikut tuh. Oh, Kan Eropa. kalau lolos kualifikasi. Bukan. Itu kan Amerika Latin.
Oh. Ya. Yang kualifikasi nggak pernah lolos tuh kayak Indonesia, China, iya. Korsel itu nggak pernah lolos ke Euro juga. Iya. Dia kan kualifikasi Asia ya, Iya. tapi udah juara-juara pun nggak pernah menang Euro. Australia masuk nggak Australia? Nah itu nggak mungkin. Kan dia bule juga. Euro yang ikut kan bule juga Nggak, sebenarnya. ente ini bukan cuma bule. Kita ke US semua kita sebut bule. Nggak ada pemain US main di Euro tuh nggak ada. Oh, kirain masih boleh. Nggak pernah boleh, bukan masih boleh, nggak pernah boleh. Udah lanjut. Nah, kita balik ke Euro dengan negara-negara Eropa lainnya. Karena tadi pagi sudah dimulai Euro dengan pertandingan pertama Italia melawan Turki. Nanti malam juga ada pertandingan yang seru. Apa tuh? Ada Wales dan Swiss sama Denmark melawan Finland. Gareth Bale. Gareth Bale. Ini yang menang dapat hadiah juga nggak dari Juragan 99 200 juta? Hah? Hah? Enggak ya? Kenapa ada taruhan kayak gitu? Atau mungkin gini, waktu itu dulu pernah ingat kalau ada prediksi dari Om Deddy Corbuzier? Oh iya. Yang dibuka kertasnya ada tulisan-tulisan. Oh, Ternyata itu link YouTube kan? Oh iya. Yang waktu itu. Zaman Paul Gurita bukan sih? Kayaknya zaman Paul Gurita ya. Tapi karena udah almarhum Paul Gurita, sekarang kita punya ikan cupang juga. Naki Naputs. Kalau gue rasa ya pertandingan ntar malam tuh memang negara-negara oke juga, cuman nggak gitu seru lah. Negara berkembang nggak sih? Bukan. Bukan. Maju juga sebelumnya. Maju. Well, gue agak menarik sih. Di Euro sebelumnya kan dia semifinal ya? Ya. Iya, dengan pemain andalan lu kan Joelen. Hah? Sangat tidak gua tuh. Gue sih pengen berharap ada lagi kejutan-kejutan kayak Wales gitu. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya apa yang Euro sebelum itu kan kejutannya dari Gareth Bale. Banyak Gareth Bale momen. Apa di Euro kali ini Gareth Bale bisa nunjukin tajinya? Iya, gitu. apalagi dia jarang main di Spurs. Apa dia jadi atlet golf sekarang? Iya. Golf mulu. Ngantuk. Justru kalau di bench dia ngantuk. Aneh. Sebenarnya yang seru besoknya sih. Apa tuh? Ada Belgia Rusia. Wah. Sama ada Austria North Makedonia. Habis itu sama ada Inggris melawan Kroasia. Wah, semifinal Piala Dunia nih. Ya, sebelum ke situ Nah, kita bahas dulu Belgia lawan Rusia. Belgia Rusia sih, ya ini salah satu tim favorit gue ya. Di PS. Rusia kan? Iya, bukan. Oh bukan. Bukan, itu tim Bang Jali. Kalau gue Bang suka Syahrizal Afandi. ya. Kalau ini kan kalau Belgia lawan Rusia, lu kan salah satu yang menyukai Belgia. Ya. Menurut lu gimana pertandingannya? Sebenarnya gue suka Rusia. Gue kan Putin soalnya. Julius Putin. Itu ya. Hah? Menurut Anda gimana Belgia? Kalau Belgia sih semenjak dia berganti nama dari menjadi Belgium ya. Ya memang itu namanya. Oh, bukan dia ganti nama. Enggak, emang Belgium. Kalau tulisannya Belgium, di Indonesia jadi Belgia. Oh, iya. Ya pokoknya timnya sih itu generasi emas. Tapi kayaknya ini tahun kesempatan terakhir generasi emas tersebut untuk membuktikan diri, mengingat umur-umurnya udah pada Lumayan lah ya. lumayan senior ya. Mm-mm. Vertonghen bahkan udah main di Liga Jepang. Vertonghen sekarang udah main di Liga Portugal. Ya paling Alderweireld yang masih Toby. masih Toby main Alderweireld, di ya. Liga Inggris. Itu pun juga jarang. Bukan sebagai salah satu back terkuat, kandidat terkuat juga di Liga Iya, Inggris. Vincent Kompany bahkan udah pensiun. Ya praktis sekarang kalau mereka main 3 back ya. Ya. Feeling gua mainnya ya Vertonghen, Jason Denayer sama Alderweireld paling gitu aja. Ya kalau dari lini depan juga pertanyaan lagi. Lukaku oke on fire sama Inter. Hazardnya gimana? Iya. Ya lebih banyak di Benar. Mungkin perawatannya. kemungkinan juga Hazard akan masih pegang ban kapten kayaknya. Masih. Di Belgia. Nah, pertanyaannya kalaupun dia di ban kapten kan, apakah dia akan starter? Iya. Belum lagi ada kendala Kevin De Bruyne. KDB ya, Iya. katanya cedera. Walaupun cederanya ringan sebenarnya, katanya masih bisa lah main di pertandingan terakhir babak grup. Dan pasti dibawa juga tetap Iya. dibawa. Mainnya juga pakai topeng. Kalau tahu itu mempengaruhi sama permainannya atau enggak ya. Kan lumayan mengganggu juga sih harusnya. Pasti ada dampaknya lainnya lah. Tapi Belgia pun secara kedalaman skuadnya masih oke lah. Masih oke. Di depan juga nggak buruk-buruk banget. Lukaku misalnya pelapisnya ada Benteke, walaupun memang Beda level tapi mirip-mirip lah atributnya. Ya. Bisa nahan bola. Kalah kelas saja, kalah kelas. Ada Michi, Batshuayi ya. Dia akan
ntar nendang bola ke tiang lagi. Iya, iya. Nah, hantem mukanya. Thorgan Hazard juga masih main, Witsel, ya cuman ya Thorgan bisa dibilang next generation-nya Golden sih. ya Ya walaupun umurnya nggak gitu beda jauh, tapi mungkin someday dia akan. yang gue rasa bisa jadi muncul nih di antara pemain-pemain itu Carrasco sih harusnya tahun ini. Yannick. Karena juara liga loh. Iya, juara liga, dan kalau misalnya Hazard belum fit, ada kemungkinan dia naik jadi striker di depan, jadi 3 di depan itu, dan itu kayaknya bisa bikin dia bersinar deh di Euro kali ini. Oke, berarti di atas kertas ini Belgia sama Rusia ada diunggulin Belgia lah ya. Iya. Tapi gimana kita bikin prediksi Iya. lewat ikan cupang? Nah, bagusnya ini Belgia ya. Ya, oke, ya bagusnya ini Belgia. Ini Rusia. Oke. 1, 2, 3. Oke, cupang tangguh. Tunjukkan prediksimu. Yang nyentuh tengah duluan. Ya. Waduh. Apakah kamu salah kali ini? Rusia menyentuh pertama nampaknya. Apa ini nggak usah ditayangin? Kelihatannya Rusia ya. Kelihatannya Rusia. Menurut cupang malah Rusia bukan Belgium ya. Agak aneh ya kali ini ya. Nah, Kamu ini kayaknya dia baru gerak nih Belgia. Kamu kayaknya salah kali ini. Ya, ini nggak usah dipakai lagi tim. Sama yang mau kita bahas setelah itu tuh Inggris Kroasia. Wah, ini semifinal Piala Dunia 2018 sudah saya mention tadi. Yang tadi kita mention dengan jargon-jargon saat itu ramai Inggris, football's coming home. Iya. Hasilnya. Anda pasti dukung Inggris kan? Ya. Saya Kroasia. Kenapa? Kalau Anda kenapa? Kalau saya kan jelas, karena banyak pemain Inter berasal dari Kroasia. Ya. Ada Marcelo Brozovic, ada Ivan Perisic, Sime Versaliko, ex-Inter itu kan? ya. Dan Mateo Kovacic, Ex-Inter. ex-Inter juga. Yang dia jadi deretan keberapa dalam beberapa tahun terakhir tuh di Liga Champion, orang Kroasia selalu juara Liga Champion. Iya. Mateo Kovacic yang terakhir kemarin di Chelsea. Bahkan even dia tidak masuk dalam daftar line up final pun megang piala juga. Ya, karena dia sudah masuk daftar list pemain. Tetap dia berhak dapat medali juga kalau di Liga Champion. Menurut Anda, Inggris Kroasia, apakah Kroasia bakal menang lawan Inggris? Ngelihat Kroasia persiapannya ya, kayaknya lumayan matang ya tahun ini. Walaupun kalah kemarin di lawan Belgia 1-0, cuman ya mereka tuh udah main udah lama banget bareng-bareng. Chemistry lah ya. Iya. Cuman berkurang Rakitic doang. Modric masih ada tapi. Motor utamanya pun yang kemarin Modric di Piala Dunia gila banget. Ya paling berkurang di pelapisnya ya, karena dulu kan Rakitic nggak ada Kovacic di cadangan. Sekarang ya udah Kovacic naik, ya tinggal cadangannya bisa step up juga nggak? Iya, apakah selevel dengan itu? Iya. Dan pertanyaannya pun ke Kovacic, apakah dia bisa menggantikan posisi Rakitic? Iya, itu dia. Tapi kalau dari segi permainan, menurut lo Kovacic mirip kayak Modric, lebih ke Modric gak sih dibanding kayak Rakitic? Iya, lebih ke Modric. Lebih suka dribbling, lebih suka ngebangun build serangan. Dibanding Rakitic kan positioning, passing. Ya lebih mobile lah. Tapi masalahnya apa, Kovacic bisa menggantikan posisi Rakitic itu yang lumayan sentral loh. Sangat sentral loh tuh dalam Piala Dunia. Sudirman ya? Hah? Jenderal. Itu jenderal. Central Park. Bener, iya itu iya bener, Central Park. Samping Atma juga sentral. Plaza Central. Iya. Ya kan, udah. Cukup, sekian kayaknya episode kan mulai nggak seru. Nah, head to head-nya tuh sama midfield-nya Inggris. Ini seru nih. Di Inggris itu midfield-nya dia juga nggak bawa banyak ya si Gareth Southgate. Padahal ya sebenarnya yang ditaruh yang di list-list itu attacker juga banyak AMF sebenarnya. Iya. Mason Mount salah satunya. Foden pun ditulisnya sebagai forward. Di gameplaynya pun akan mundur juga ke midfield. Jordan Henderson, ya paling tiganya depan. Hendo. Iya kan, kaptennya dia bukan? Iya, cuman ya terus. Ya Kovacic, Brozovic sama Modric diadu sama Hendo, Mason Mount, satu lagi siapa ya kira-kira? Nggak tahu. Bisa kemungkinan mungkin Foden. Foden ya? Apakah Declan Rice? Ya, masa 2 DM mainnya? Ya nggak tahu makanya. Karena ini lawannya Kroasia juga yang ngalahin Inggris. Iya. Saat itu mungkin banget main 2 DMF. Atau mungkin Inggris main sayap kanan semua ya, bek kanan semua. Mengingat dia bawa 4 bek kanan di Euro. Ya, bener. Kayaknya jadi formasi kalau dari backnya ya 4 bek, bek tengah 2, bek kanan 2. Iya.
dia pemain tengahnya 2, sayap kanannya 2. Iya. Jadi kiri dikosongin aja. Ya nanti main semua tuh Arnold, Walker, siapa lagi sih bek kanannya? Trippier. Chelsea siapa? Oh, Reece James. Reece James. Wah, tuh gue masih bingung tuh di bawah tuh pemain tuh. Lah juara Liga Champion, Pak. Iya, tapi gitu sebenarnya. Iya sih, gue lebih suka ini Wan-Bissaka sebenarnya. Ya, itu lebih aneh lagi. Tapi mungkin kalau lagi season ini oke loh. kalau lagi defense ya mungkin bisa. Kalau timnya lah udah nyerang, udah menang, butuh defense, mainin Wan-Bissaka oke sih, emang. Buat tackle bahaya, Iya. nyari kartu, seru. Atau pas di crossing dia lagi bengong di kanan. Tapi back kiri Inggris tidak tergantikan yang akan dipakai. Tetap Ben Chilwell. oh, Luke Shaw dong. Eh, Luke Shaw lah jauh lebih bagus. Kirain Danny Rose. Kemana itu orang? Jadi striker utamanya Inggris kira-kira Harry Kane atau Calvert-Lewin? Ada pertanyaan nih dari fans Everton. Ya ini sebenarnya pertanyaan minor ya, karena nggak banyak yang nanya berarti Iya. kan. Katanya mau nanyanya anti mainstream, cuman emang bukan anti mainstream sih namanya. Aneh. Ya udah pasti Calvert Lewin lah. Untuk fans Everton, thank you. Kita mending dibanding ngebahas kayak gitu, kita prediksi pakai cupang aja. Inggris lawan Kroasia. Inggris putih dong. Ya udah, oke fine. Kroasia Kroasia hitam. yang nyentuh, Tengah duluan ya. ya. Tuh 2, 3. Rudi. Ayo dong, Inggris dong. Ya, udah gue bilang. Belum. Udah tadi, udah. Oh, iya. Kroasia, udah. Iya Kroasia. Kayaknya 2 kali salah nih. Apa kita ganti aturan nih, nyentuh duluan kalah. Ya kalau feeling gue juga Kroasia. Berarti lu setuju dengan cupang ini ya? Coba kalau kali ini gue setuju. Kalau gue, feeling gue juga Kroasia. Karena gue yakin dengan squad Inggris tuh punya masalah. Selalu katanya, Mental ya. bukan cuma mental, punya masalah internal dengan dengan klub-klubnya juga. Sentimental klub masih dibawa ke timnas. Dan kerasa banget sama, Paling ceng-cengan doang nggak sih? nggak tahu sih ceng-cengannya maksudnya separah apa ya. Iya. Kalau gitu-gitu sih, drama-drama gitu pasti ada lah. Kayak waktu itu Sterling ribut sama Joe Gomez ya. Itu kan juga lumayan Iya. disorot dua-duanya baru dari timnas. Kayak gitu-gitu. Kayak kemarin Henderson ambil dari Calvert Lewin. Apaan tuh? Nah itu jadi Ngambil penalti ya? Ambil penalti, direbut. ya Gol lagi. yang gitu-gitulah ibaratnya ya kayak yang Jadi gue dibilang bingung, Inggris waktu persiapan terakhir, kaget deh. Inggris waktu persiapan terakhir, malah mainin pemain-pemain yang beberapa malah nggak dibawa ke Euro. Ben Godfrey. dia mau mencoba menyimpan stamina Iya. Tapi gitu. itu Tapi apa tujuan- gunanya friendly Iya, gitu makanya. loh. Ya itulah pemikiran-pemikiran dari pelatih kita. Di besok harinya tanggal 14 Juni ada Belanda melawan Ukraina. Ya. Ada Scotland lawan Ceko, Penting. Polandia Slovakia. Wah, nih. Ya udah. Oke, di tanggal 16-nya ada Turki melawan Wales sama Finlandia melawan Rusia dan terakhir di ini tanggal 16 ada yang seru juga. Apa tuh? Prancis lawan Jerman. Wah, Ini dia. grup neraka langsung dibuka oleh pertandingan panas. Yoi. Calon 2 juara. Calon 2 juara dan 2 juara World Cup terakhir. Di World Cup terakhir Prancis dan 4 tahun sebelum itu Jerman. Tahun terakhir Joachim Low. Mungkin tahun terakhir timnasnya Manuel Neuer. Ya. Mungkin. Generasi emas juga yang udah mulai Ya. berganti. Sekarang malah udah regenerasi. Hampir semua regenerasi yang di 2000 yang juara World Cup 2014 Ya. hampir semua nggak tergantikan semua, banyak yang nggak dibawa. Euro pertama Joshua Kimmich kali ya? Kimmich ya untuk Euro ya pertama. The next Philip Lahm sebenarnya. Dia pindah posisinya pun kayak Philip Lahm. Entah kenapa gue kalau memang Benzema-nya fit, gue Prancis, cuman kalau Benzema-nya nggak main, justru gue Jerman. Ya, Benzema ini kayak kunci lah buat Prancis harusnya. Nggak tahu sih, dia tanpa Benzema aja juara World Cup tapi Iya. memang striker dari Prancis nggak ada yang seberprestasi Benzema berapa tahun terakhir. Benzema ini kayak ini loh, kayak lo udah main sama-sama, lo kayak butuh sesuatu yang baru.
Ya kayak Prancis kan udah main bareng-bareng dari Iya, lumayan chemistry-nya dari Euro 2016 sebenarnya. Iya. Dan ya mainnya gitu-gitu aja dan lama-lama orang ketebak. Iya. Lama-lama orang bisa nebak. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir agak menurun kan di kualifikasi Nations League dan lain-lain. Griezmann-nya pun menurun di Iya. di klub. Nah, Benzema ini kayak bikin lawan jadi bingung lagi nih. Wah, ada baru Benzema, iya. angin segar Kalau lah. dulu kan mesti, oh ya udah nih Griezmann, Mbappe, Giroud ya oke. Atau Lacazette. Iya. Nah, kalau sekarang kan ada Benzema. Wah, orang juga, wah ini Ya Benzema tetap menjadi salah satu striker terbaik dunia saat ini, masih salah satu striker terbaik. Kalau ngomong tajam, mungkin dia paling tajam striker di antara Giroud. Tapi Atau Giroud dulu tuh ada golin 2 kemarin di Iya. pertandingan terakhir waktu Ya, Benzema cedera. Ya sudah. Terus apa Ginyak? Iya kan? Ginjang bahkan udah main di Liga Meksiko. Kita lihat head to head dari strikernya sekarang ya. Ya. Kalau kemungkinan terbesar Perancis pasti akan pakai Mbappe dan Benzema. Kalau fit, karena kan cedera terakhir. Iya, ya. Kalau Jerman kira-kira akan siapa yang dipakai? Timo Werner kemungkinan akan tetap starting. Gue sih berharap dia nurunin Oliver Bierhoff ya. Hah? Gue lebih suka Klose dong. Salto, bisa nggak salto gitu? Oke, kita nggak usah. Kira-kira siapa penyerangnya akan dipakai sama Jerman? Havertz diduetin sama Werner. Bisa jadi. Justru gue lihat di pertandingan terakhir Werner tuh nggak dipasang. Gue nggak tahu karena dia memang baru kelar Liga Champion. Cuman Havertz diduetin sama Thomas Muller. Ya. Yang Oh ya, which is- Muller masih di bawah. Yang which is juga nggak jelek juga kan Thomas Muller sebagai Ramdauter kalau di Ramdauter ya, posisi Munchen. posisi dia sih ngehe sih ya. Iya. Dia punya posisi untuk dirinya sendiri, cuman dia yang punya tuh. Dan ya kita nggak ngerti lah dengan Muller, dia bisa nyetak gol dengan cara apapun. Iya, iya. Walaupun skillnya gua rasa untuk di Eropa lumayan pas-pasan. Iya, iya. Tapi prediksi lu dari Jerman dan Prancis? Ya itu tadi gue bilang, kalau Benzema main, Prancis menang. Kalau Benzema nggak main, seri atau Jerman menang. Susah menang untuk Prancis menurut lo kalau nggak ada Benzema? Susah sih, kayaknya dia udah ketahuan di game mainnya. Tapi kalau menurut gua malah Prancis akan menang tipis walaupun ada dan nggak ada Benzema menurut gua. Daripada kita prediksi sendiri, kembali ke dewa kita. Dewa prediksi kita. Jerman putih ya biasanya ya. Jerman putih. Oke. Nih. Prancis. Wih. Wih, Bonzo. Bonzo. Ini. Tuh, 2, 3. Ayo Dono, Madonna. Wow. Kayaknya ngebantai nih. Kayaknya ngebantai nih Prancis. By the way, saya melihat tanda-tanda kebenaran kembali ada di cupang ini ya. Apakah Belgia benar-benar kembali ke Belgia? Kalah dengan Rusia. Kita anggap prediksinya dia benar kalau 2 benar. Iya. Kalau 1 salah masih kita maafin. Semoga yang Inggris salah. Setelah Prancis Jerman, besokannya kita akan ngasih tahu lagi Portugal. pertandingan yang akan bertanding. Di tanggal 17 ada Italia melawan Swiss, Denmark melawan Belgia, dan Ukraina melawan North Makedonia. Wah, saya suka tuh. Underdog yang gue suka, North Makedonia. Goran Pandev. Goran Pandev. Dewa sepak bolanya North Makedonia. Yoi. Pandev ngambek tidak mau main pemain Makedonia lainnya. Oke, di tanggal 18 ada pertandingan Belanda melawan Austria, terus ada Kroasia melawan Ceko, dan Swedia melawan Slovakia. Itu pertandingan yang akan kita infokan sampai hari Jumat ke depan. Dan selanjutnya akan kita bahas di Sabtu minggu depan. Oke, footballer, kalian yang punya prediksi tentang Euro kali ini boleh komen di bawah siapa kira-kira yang juaranya. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan follow Instagram kita di Brixmedia.id dan Twitter kita di Brixmedia_id. Akhir kata, Thomas Muller pamit. Marco Reus pamit. Ini Siap. Bedi.